gue bakal dapat duit gede, biar gimana bakal dapat duit gede, kan lebih baik daripada yang nggak jelas pengembalian, daripada urusan mah Pak. Kalau kasus nih Pak 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah si Arab pasang badan deh 5 tahun kita bisa tungguin, abis itu gimana? Tetap kelar kagak kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al Walid. Jadi ini sudah beberapa bulan diberitakan mengenai sebuah kasus baru yang muncul. Kasus baru yang muncul ya. Kalau ini kejadiannya sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Kasus baru ini baru muncul tentang perumahan Kaisha Al Mansur yang menelan kerugian dari para investor itu sekitar kurang lebih 5 miliar. Yang mana para investor ini bukan berbisnis ya teman-teman, tapi berencana membeli sebuah rumah. Jadi 5 miliar tersebut adalah total dari uang-uang dari para calon pembeli atau pemilik rumah ini yang di kemudian hari ternyata ini gagal teman-teman, karena seseorang yang bernama Arab atau Amanah ini itu tidak bertanggung jawab alias kabur teman-teman. Yang lucu adalah di tengah kasus ini itu muncul nama Yusuf Mansur. Nanti saya akan tampilkan videonya. Muncul nama Yusuf Mansur yang kemudian berpikir atau berbicara untuk meng-take over, mengambil kasus ini dan mengembalikan uang-uang dari para korban ini, dari para investor ini, dari para calon pemilik rumah ini yang kemudian gagal. Yang mana pembangunannya mangkrak, ada yang belum dibangun sama sekali, begitu teman-teman. Nah, di sini bagi saya lucu. Di konten sebelumnya saya sudah katakan bahwa adalah sangat lucu ketika seseorang yang masih memiliki masalah yang banyak, yang bertumpuk dan bahkan itu ya kalau mau diselesaikan memang akan mengeluarkan duit banyak gitu. Di tengah masalahnya yang jelimet dan rumit seperti itu, dia mau menghandle masalah orang lain gitu. Maka saya berpikir, apakah kemudian Yusuf Mansur ini mau terlibat atau memang sudah terlibat sejak awal gitu loh. Mau terlibat dalam hal men-take over, membantu, atau memang sudah terlibat sejak awal. Karena juga dari total 5 miliar lebih itu yang baru dikembalikan oleh Yusuf Mansur, yang katanya mau men-take over, itu baru sekitar 20-an miliar teman-teman, 20-an juta teman-teman. Ini kan sepertinya sama gitu lah caranya, mengulur-ngulur waktu, mengembalikan cuma sekian juta. Dari 5 miliar yang dikembalikan 20-an juta itu nggak bisa dinalar sama sekali teman-teman. Paling nggak kalau memang terbukti dia men-take over, harusnya kan yang dikembalikan paling nggak 2 miliar dulu, 3 miliar dulu, itu baru namanya sesuai. Tapi kalau dari 5 miliar yang dikembalikan baru 20 miliar, ini mengada-ngada teman-teman. Mengada-ngada dan terkesan tidak masuk akal, terkesan ingin mengulur-ngulur waktu agar kemudian orang bosan dan tidak menuntut lagi gitu. Apakah ini memang permainan Yusuf Mansur atau bagaimana? Mari kita simak video wawancara Pak Darso Arif dan Pak Zaini Mustafa yang menghandle kasus perumahan Kaisha Al Mansur ini teman-teman. Nanti juga di akhir video saya akan tampilkan video-video Yusuf Mansur yang entah itu settingan atau bagaimana. Yang jelas ini adalah video yang membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu beririsan dengan kasus ini. Entah dia sebagai orang yang men-take over yang mana itu tidak masuk akal, atau memang sebagai orang yang terlibat di dalam sana sejak awal dan berpura-pura gitu. Hari apa ya Pak nih? Hari ini hari Kamis tanggal 14. Oke. Kasus investasi rumah Kaisha Al Mansur yang belakangan mencuatkan nama Jam'an Hoti Mansur atau Yusuf Mansur. Investasi ini di Cipondoh, Tangerang. Hari ini sampai juga di Polda Metro Jaya. Pak Zaini Mustafa akan kenalkan kita semua yang ada di sini, terutama Bapak ini, dan apa yang terjadi hari ini di Polda Metro Jaya. Disilakan Pak Zaini. Baik, terima kasih Pak Darso, terima kasih teman-teman semua, bahwa saya hari ini hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 saya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan berkaitan dengan perkara tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh
CV Kaisa Al Mansur yang dimiliki oleh Haji Amanah alias Arab tersebut. Nah, kebetulan di samping saya, sebelah kanan saya ada klien saya, salah satu yang memberikan kuasa hari ini turut ikut ke Polda Metro Jaya, Pak, memastikan bahwa hari ini buat laporan tersebut. Iya. Jadi yang laporkan Pak hari ini atau? Jadi karena ini berkaitan dengan beberapa pihak ya, beberapa pihak yang memberikan kuasa kepada saya itu ada 22 korban atau 22 orang itu, maka saya yang mewakili untuk membuat kuasa tersebut. Jadi boleh Ya. mewakili, ya? Jadi laporan atas korbannya 22 orang. Oh gitu. Jadi dari 22 orang itu kerugiannya berapa? Dari 22 orang itu kerugiannya ada 2 miliar. Iya. 2 miliar 31 juta sekian lah. Selain 22 orang itu, teman-temannya Pak Ari? Selain dari 23 itu rencananya nanti akan gelombang berikutnya, Pak. Gitu. Karena ini kan yang sudah memenuhi persyaratan, kemudian dokumennya lengkap, itu ada 22, makanya kami angkat dulu, kami laporkan dulu agar tidak masuk angin atau kelamaan gitu, Pak. Mas Ari berapa kerugiannya? 100 juta. Dan rumahnya tidak pernah ada sekarang? Belum ada ya? Nah, ini bisa saya sampaikan bahwa laporan hari ini sudah diterima, ya. Sudah diterima laporan hari ini. Laporan polisinya berkaitan dengan tindak pidana penipuan 378 KUHP. Ya. Nah, keterkaitan Yusuf Mansur di sini apa, Pak? Keterkaitan Yusuf Mansur di sini adalah ketika Arab itu tidak bisa mewujudkan rumahnya, tidak bisa memberikan rumahnya yang sudah di DP oleh 22 orang itu, kemudian berinisiatif dari beberapa orang itu ingin melakukan upaya hukum, yaitu melaporkan amanah ya, amanah atau CV Kaisa Al Mansur itu. Namun Yusuf Mansur mengendaki bahwa sudah nggak usah dilaporkan, ini saya yang take over begitu. Sesuai dengan keterangan teman-teman, take over untuk menggantikan kerugian. Begitu. Dan mereka membuat jadwal sendiri akan mengganti dalam jangka 1 tahun ya. Ternyata sudah 3 tahun sampai dengan saat ini tidak ada realisasinya. Makanya mereka meminta bantuan kepada saya untuk membuat laporan ini. Ada indikasi Yusuf Mansur terlibat di investasi ini? Patut diduga karena menurut teman-teman rumah perumahan yang dibangun oleh Amanah ini atau Kaisa ini yang sudah jadi, menurut keterangan dari klien saya yang 22 orang itu ditempati oleh Ustadz Ustazah Darul Quran. Darul Quran. Ya. Oke Pak Zevi, kita berkabar terus soal perkembangan laporan polisi di Polda Metro Jaya 2. Jadi yang kita berkabar terus. Mas Ari, selamat ya. Semoga usahanya berhasil. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi sangat bagi saya itu adalah hal yang apa ya. Jadi seperti yang diterangkan oleh Pak Zaini Mustafa tadi, bahwa sekitar kurang lebih 20 tempat itu ditempati oleh ustadz dan ustazah dari Darul Quran. Ini makin, bagi saya ini makin mencurigakan, teman-teman. Memang ini saya selalu dari kemarin itu berpikir, mana mungkin ada orang yang mau men-take over gitu, miliaran loh, tidak main-main. Sementara di sisi lain dia punya kasus sendiri yang belum dia selesaikan, teman-teman. Ini mulai terkuak, satu persatu ini mulai terkuak bahwa yang baru saja dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa ini adalah info menarik bagi saya. Beberapa unit, kurang lebih 20 unit ditempati oleh ustadz dan ustazah dari Darul Quran. Apakah memang Yusuf Mansur dari awal sudah bermain, atau Yusuf Mansur hanya melihat peluang gitu? Dia melihat peluang nih, ada sebuah kasus mangkrak yang mana dia tidak perlu mengeluarkan duit. Ini dugaan ya teman-teman, yang mana dia tidak perlu mengeluarkan duit, dia hanya mengeluarkan kata-kata nanti saya take over. Karena kenyataannya baru sekitar 20-an miliar yang dikembalikan oleh Yusuf Mansur, 20-an juta yang dikembalikan oleh Yusuf Mansur dari total kerugian 5 miliar lebih, teman-teman. Artinya itu baru sekitar 0,1%-nya lah, kira-kira begitu, teman-teman. Miliar loh, miliar. 1 miliar itu 1.000 juta, dikembalikan baru 20 juta. Itu berapa persennya yang dikembalikan?
Ini kan sama dengan kasus-kasus Yusuf Mansur yang lain. Kayak misalkan batu bara, Hotel City, Paitren, itu ini kan yang 10 juta, itu pun kadang ada yang dicicil apa. Sama kan. Maka tidak salah kalau kita duga dan kita curigai kalau memang Yusuf Mansur ini mastermind-nya sejak awal atau memanfaatkan momen, teman-teman. Kita akan simak bagaimana Yusuf Mansur bercerita atau ngobrol dengan si Amanah ini atau teman-temannya. Ya sampai kapan juga nggak kelar. Tapi kalau definisinya ini seperti yang kemarin saya jelaskan, saya kemudian berbuat baik karena ada duit saya juga di situ 8 miliar, Pak. Hadir nggak waktu pas di futsal kemarin? Ini. Ya, Pak, baru kali ini. Oh, baru kali ini. Nah, itu yang jadi masalah yang nggak pada hadir itu, Pak. Enggak, masalah ET itu kehujauan nih. Itu Pak Mak problem. Pokoknya dia jalan nih. Aduh, aneh mah udah pakai bintang udah. Langsung ambil, nggak peduli kan. Itu duit orang hilang loh gara-gara ente. Kenapa hilang? Lah cuma ini ada harapan bayar. Loh kalau si Arab kan kosong badan dia. Lah duit lu hilang, duit gua 8 miliar. Iya. Gimana ceritanya? Pak mungkin yang hadir pada malam hari ini, Pak Kiai mungkin belum tahu sejarah dari awal. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan kepada yang hadir pada sore hari ini. Lambat ya Pak. Kalau saya bilang terlambat. Sudah kemet. Jadi saya mah kemarin cuma mau ngomong, saya duluan lapor izin gitu. Angus gitu tadi. Mohon maaf nih, saya kan ngerti video kan nih. Mau lapor si Arab. lapor si Arab. Iya. Berarti kalau memang Polsek mau lapor Arab, dan Kan nanti ada penelusuran. Iya, saya ini lengkap juga nih, nggak Iya. apa-apa nih. Ayo, udah nggak apa deh. Kan nanti kan ada penelusuran. Duit nyampe ke saya apa enggak? Iya. Proyek itu proyek saya apa enggak? Iya. Ya kan? Kan selama ini cuma simpang siur. Iya, terusin aja kalian gitu. Kayak waktu di Surabaya, di Siap. Surabaya juga gitu. Paham. Nah, saya mah gentle aja, langsung aja kita datang, kita kagak ada urusan. Ente mah mesti bahagia, aneh tanggung. Kenapa? Karena itu ada duit aneh di dalam. Dengan aneh kelarin ente pada, kan aneh ngamanin aset juga gitu loh. Cuman saya minta waktu. Nah ini loh, ini yang saya tangkap. Ini kan video memang sudah pernah saya upload, tapi saya ulang lagi biar kita refresh. Saya sengaja putar video ini biar kita refresh. Karena dengan saya mengamankan aset itu, aset saya juga ikutan aman. Dan tadi di kata-kata awal itu Yusuf Mansur mengatakan dia invest di situ 8 miliar. Nah, yang saya tidak terlalu paham ini keterlibatannya itu seperti apa? Apakah sebagai investor saja atau bagaimana gitu? Karena ini dia 8 miliar loh. Sementara tadi nominal yang nanti teman-teman saya akan tonton di Toibah TV yang disebutkan oleh Pak Darso itu kerugian korban itu 5 miliar. Dan Yusuf Mansur baru mengembalikan 20 juta gitu. Apakah memang Yusuf Mansur hanya ingin mengamankan asetnya yang 8 miliar itu dengan mengorbankan orang-orang ini, yang investor ini, dengan menempati rumah 20 unit tadi itu, teman-teman? Atau bagaimana? Ini masih banyak masih banyak misteri di dalamnya gitu. Apakah Yusuf Mansur ini terlibat sejak awal? Apakah Yusuf Mansur ini ingin mencari peluang atau memang murni menyelamatkan asetnya gitu? Tapi bagi saya, yang jelas ini bermasalah, teman-teman. Ini bermasalah sejak awal. Karena orang-orang sudah menyetorkan sejumlah uangnya, ada yang ratusan juta, puluhan juta. Tapi kenyataannya rumah tidak kebangun, unit tidak kebangun, dan orang yang bernama Amanah yang ternyata tidak amanah ini itu kabur hilang entah kemana. Yang ternyata di beberapa kesempatan itu membuat video bersama Yusuf Mansur, teman-teman. Bakal dapat duit gede, biar gimana bakal dapat gede. Kan lebih baik daripada yang nggak jelas pengembalian. Daripada urusan mah Pak, kalau kasus nih Pak, 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah si Arab pasang badan deh 5 tahun kita bisa tungguin. Abis itu gimana? Tetap kelar, kagak kelar. Kalau sama aneh mah ada harapan. Aneh gua ada harapan, apa harapannya? Abis itu kan aneh tinggal one by one. Aneh sama si Arab doang, sikat. Gitu. Kalau sekarang aneh mau nyikat apa? Yang nempatin juga pada nggak jelas juga. Sebagian malah SDM saya lagi. Anak-anak darur kurang nempatin. Nah itu juga ditanyain tuh Pak Kiai mengenai yang Aneh mah bersih sih, nggak ada urusan. itu doang. Nah, makanya itu. Iya emang. Maksudnya yang korban itu ini lah nggak ada urusan maksudnya. Mana ya bukan Ini dia yang dicari-cari Arab. Jangan kabur lah. Iya, Pak Kiai, siap. Kita hadir. Nah itu,
Di video sebelumnya dia marah-marah segala macam. Tapi ketika dia bikin vlog ini itu mereka ketawa seolah-olah tidak ada beban dan masalah, teman-teman. Makanya saya bilang ini banyak tanda tanya di dalam. Banyak tanda tanya di dalam. Ini mereka sebenarnya sedang bermain apa gitu. Yang jelas ini korban sampai hari ini belum punya rumah. Padahal ada yang dari uang DP itu mereka ngutang, teman-teman. Yang sampai sekarang mereka masih nyicil. Ada yang dipotong gajinya segala macam. Ini sangat zolim sekali bagi saya, karena ini orang-orang yang tidak punya, orang-orang menengah ke bawah yang kemudian ingin memiliki rumah impian mereka, namun kemudian dipermainkan oleh orang-orang ini yang masih bisa ketawa lebar seperti ini gitu. Yang masih bisa ketawa dengan plong yang sangat gemes sekali saya lihat orang-orang seperti ini gitu. Muka-muka apa ya mereka ini. Amin, 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 Ya amin, enggak? amin, amin. Namanya masalah itu harus kita selesaikan. Amin. Selesaikan. Amin, amin, amin. Ya enggak? Amin, amin, Insya Allah kita punya Allah. Amin, Ya kan? amin, Yang amin. penting kita tobat. Amin, amin, amin. Apa yang salah kita perbaiki. Amin. Betul nggak Bang Sandi? Amin, amin. Hah? Betul. Amin. Masalah sih, namanya juga manusia, masa nggak punya masalah? Amin, amin, amin. Ya kan? Amin. Tapi dengan masalah itu kita jadi bersatu. Amin, amin. Jadi berkeluarga. Amin, ya Allah. Saat ini aja ada berapa ya? 26 keluarga kan? Betul, betul. Yang kalau baik nanti penanganannya, insya Allah menjadi keluarga ente. Amin, amin, amin. Jadi keluarga aneh juga gitu kan? Jadi silaturahim, betul kan? Amin, amin, oke. Assalamualaikum Bu Haji. Tuh dia. Dagang apa? Masya Allah. Saya kakaknya Sulis, Pak Haji Sulis. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk termin pertama sudah dibayarkan 22 customer. Insya Allah termin kedua di bulan Oktober sampai ada titik terakhir di bulan November. Saya atas nama Haji Amanah mohon apa adanya dibukakan pintu maaf. Saya masih ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini orang-orang yang kelihatannya baik tapi sebenarnya ya seperti itu, teman-teman. Enteng sekali dia bicara seperti itu. Namanya Haji Amanah tapi tidak amanah, teman-teman. Dan Yusuf Mansur membuat vlog seperti itu, membuat video seperti itu. Ini mengesankan bahwa mereka ini dekat. Ini opini saya gitu. Sekali lagi saya katakan, ini masih tanda tanya besar bahwa Yusuf Mansur ini terlibatnya seperti apa gitu. Yusuf Mansur itu sebagai informasi pernah juga dipanggil oleh kepolisian sebagai saksi kalau nggak salah, itu di daerah Surabaya sana tentang perumahan investasi perumahan bodong gitu, teman-teman. Hanya kita tidak tahu kelanjutan seperti apa karena kita juga tidak melihat detail dari kasus itu, teman-teman. Ini lagi tentang perumahan juga ada nama Yusuf Mansur gitu. Ini sangat mengerikan sekali, teman-teman. Jadi saran saya ke depan, ketika ada sebuah model rule bisnis mau seperti apapun dalam bentuk investasi atau apapun itu yang menyangkut nama Yusuf Mansur, sebaiknya dipikir 7 kali untuk kemudian ikut terlibat di dalamnya. Karena hampir sampai hari ini saya belum melihat ada bisnis yang mana bisnis itu berbasis kelompok umat yang itu sukses, teman-teman. Bisnis-bisnis Yusuf Mansur yang sukses itu justru bisnis yang dijalankan sendiri, entah bersama partnernya atau bagaimana, itu sukses kayak Warung Steak and Shake dan yang lain-lain. Tapi ketika bisnis itu menyangkut investasi yang melibatkan orang banyak, itu tuh mangkrak, teman-teman. Kebanyakan kemudian bermasalah. Maka di video lama itu saya sempat berpikiran, kuat diduga bahwa aliran-aliran dana dari para investor ini kayak misalkan Hotel City, Paitren, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Batubara, kuat diduga aliran-aliran dana itu masuk ke kantong-kantong pribadi Yusuf Mansur yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya membuat usaha gitu loh. Seperti kata Bapak Iqbal bahwa di tahun-tahun corona, ketika banyak UMKM itu hancur, ketika banyak kemudian pengusaha-pengusaha itu mengeluh, ketika banyak usaha-usaha itu kemudian jatuh, tapi tidak dengan Warung Steak and Shake. Dia bangun cabang di mana-mana. Sementara satu cabang itu saja membutuhkan dana miliaran, puluhan miliar, teman-teman. Ini bagi Pak Iqbal, ini sebuah keanehan. Di Pak Iqbal ini juga sebuah bisnismen gitu. Bagi dia ini sebuah keanehan. Di saat orang lain kemudian tengkurap, Warung Steak and Shake-nya Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno ini dengan melenggangnya membangun cabang di mana-mana gitu. Kan sangat tidak balance, tidak sinkron gitu.
pendapatan menurun, tapi membangun cabang di mana-mana. Nah, ini kan jadi pertanyaan, dari mana sumber dananya, teman-teman? Baik, cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika ada bisnis yang beririsan dengan nama Yusuf Mansur, sebaiknya dipikir 2 kali untuk kemudian ikut terlibat di dalamnya. Baik sebagai investor, baik sebagai mitra, sebagai karyawan, sebaiknya tidak usah. Karena sudah banyak pengalaman terjadi bahwa orang-orang ini kemudian dikecewakan, dirugikan, mau itu sebagai karyawan. Kan di Veteran itu teman-teman tahu bahwa karyawan sekarang lagi menuntut juga untuk diberikan gajinya, haknya. Artinya kan semuanya bermasalah, di semua lini bermasalah. Maka sekali saya katakan jangan sampai mau terlibat, pikir 7 kali. Karena ujung-ujungnya Anda akan dirugikan. Dan yang paling terakhir adalah Yusuf Mansur maju sebagai caleg dari Partai Perindo untuk Dapil Jakarta Timur. Jangankan berbicara tentang menyampaikan aspirasi masyarakat gitu. Bertemu dengan para orang-orang investor yang dulu sudah menyetorkan uang mengikuti dia saja, tidak dia lakukan. Apalagi mau bersuara untuk kita di parlemen ketika dia terpilih. Saya pikir itu hal yang sulit untuk terwujud, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.